Ikrimah bin Amr al-Makhzumi adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga anak dari Abu Jahal. Ia adalah salah satu dari pemimpin Quraisy ketika terjadi pembebasan Mekah. Setelah pembebasan Mekah pada tahun 630 Masehi, dia memeluk agama Islam. Dalam kepemimpinan Abu Bakar, Ikrimah ikut dalam pertempuran menaklukkan Musailamah al-Kadzab. Ia juga ikut dalam pertempuran Yarmuk melawan tentara Romawi dan mati syahid dalam pertempuran itu. Abu Jahal, Amr bin Hisham, siapa yang tak kenal nama ini, salah satu musuh Islam pada zaman Nabi, pemimpin suku Quraisy yang tidak mau menerima Islam, bahkan ingin mencelakai Nabi. Akan tetapi, dia telah terkubur dalam pasir-pasir kekafiran. Sebaliknya jika dia menginginkan, dia dapat menghidupkan dirinya sendiri dengan menggunakan cahaya iman. Karena itu, saya berhak mendapatkan laknat Tuhan daripada keridannya. Abu Jahal adalah Firaun umat ini. Ia hidup di Makkah sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat sejumlah ayat tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat, tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya. Akan tetapi, suatu hari beliau berharap dia masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Rasulullah ini, sehingga orang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab yang akhirnya dia masuk Islam, sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal yang bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Pasukan Quraisy menghadapi kekalahan dan dia tewas dalam perang tersebut. Sebagai akibat dari tindakannya memusuhi Rasulullah, diriwayatkan Abu Jahal mendapat azab yang setimpal dari Allah. Ikrimah berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya, dan berasal dari keturunan ningrat. Kalaulah tidak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, mungkin ia telah masuk Islam lebih awal, sebagaimana putra-putra Makkah yang berpandangan luas dan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya sia-sia, bahkan merugikannya hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fatu Makkah penaklukan kota Makkah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk kota Makkah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh umat muslim. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu, maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah.
Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Makkah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Makkah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda, demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar, "Ikrimah, kamu jangan bodoh, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak mempedulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja, ya Khalid. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan." Ikrimah maju dengan gagah berani menerjang pasukan Romawi. Namun di tengah peperangan, beberapa orang musuh segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjangnya. Pasukan muslimin berhasil menahan serangan pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah, Al-Harits bin Hisham, Ayasi bin Abi Rabiah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketiganya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan menjemput kesyahidannya. Ikrimah dikenang sebagai salah satu pahlawan umat muslim yang gagah berani, syahid di bawah panji Rasulullah. Demikian kisah Ikrimah putra Abu Jahal. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bagaimana kesabaran Rasulullah dan jiwa pemberani dari seorang Ikrimah. Semoga bisa meneladani kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin.